belajar sebagai karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain, merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia. Bahkan tiada hari yang dinamakan tanpa belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Apa saja sebenarnya ciri-ciri aktivitas belajar? Salah satu ciri dari aktivitas belajar menurut para ahli pendidikan dan psikologi adalah adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang baru dipelajarinya, atau penguasaan terhadap keterampilan dan perubahan yang berupa sikap. Apa yang diperlukan untuk mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut? Nah, untuk mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut, maka diperlukan tenaga pengajar yang memadai. Pengajar atau disebut juga dengan pendidik sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Pendidik yang baik akan mampu membawa peserta didiknya menjadi lebih baik. Kita masuk pada pokok pembahasan, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Ada yang pernah mendengar tentang hakikat belajar dan pembelajaran? Apakah ada yang tahu apa itu hakikat belajar dan pembelajaran? Simak penjelasan saya berikut ini. Dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Konsep seperti ini membawa istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Apakah keaktifan peserta didik ini hanya dituntut secara fisik saja? Tidak, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya fisik, peserta didik saja yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ini sama halnya dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan di dalam dirinya. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Oke, kita bahas tentang perbedaannya. Yang pertama, perihal belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Dan
Di mana kegiatan belajar ini dapat dilakukan? Biasanya kegiatan belajar ini dilakukan di sekolah, di rumah, di laboratorium, dan di mana saja. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Menurut Abdillah dalam Aunur Rahman menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga bentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri, dan penyesuaian diri. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar itu kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Kemudian tentang pembelajaran. Apa itu yang dinamakan pembelajaran? Pembelajaran merupakan penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa dan mengajar untuk guru. Berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada kegiatan mengajar materi dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam proses ini akan mencakup berbagai komponen lainnya seperti kurikulum yang ada. Apa sebenarnya pengaruh itu dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Berikut penjelasan mengenai pendapat beberapa ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Menurut Franzen, belajar dipengaruhi oleh adanya sifat ingin tahu yang ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Kemudian dari ahli Maslow mengemukakan motif-motif untuk belajar, yaitu yang pertama adanya kebutuhan fisik, yang kedua adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekhawatiran. 3. Adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain. 4. Adanya kebutuhan untuk mendapat kehormatan dari masyarakat. 5. Sesuai dengan sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri. Kemudian dari Syah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa itu terdapat 3 macam, yaitu yang pertama faktor internal siswa, meliputi aspek fisiologis dan aspek psikologis. Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tepat. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif.
bakat siswa. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Sehubungan dengan itu, bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Minat. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap pelajaran sains akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan itu, akhirnya siswa lebih giat dan akhirnya mendapatkan prestasi yang baik. Guru dalam hal ini sebaiknya membangkitkan minat yang dimiliki oleh anak didiknya. Motivasi siswa adalah keadaan internal seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Motivasi terbagi atas dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal yang keadaan berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Motivasi ekstrinsik adalah hal yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Dorongan mencapai prestasi dan dorongan mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan. Umpamanya, memberikan pengaruh lebih, mendapatkan pengaruh lebih kuat dan relatif lebih lama dibandingkan dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua dan guru. Yang kedua yaitu faktor eksternal siswa, meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial yaitu keluarga, guru, masyarakat, dan teman. Sedangkan lingkungan non-sosial yaitu rumah, sekolah, peralatan, dan alam.